Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa asdaqal hadis kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Ikhwat ad-din hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, hafizakumullah, semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kumpulnya bapak-bapak, ibu-ibu di sini, di majelis ini, di masjid ini, bisa menjadi pertanda mudahnya nanti kita kumpul lagi di surga Allah Rabbul Alamin. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap hamdalah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan terbaik pula Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal soleh dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, bapak, ibu, hafizakumullah, tema yang ingin saya angkat berjudul relasi murid dan guru, antara pengabdian dan adab, hubungan antara santri dan kiai, antara pelayanan dan adab. Ada 3 sumber yang ingin saya jadikan landasan berpikir kita. Yang pertama sudah tentu sumber dari segala sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran. Yang kedua itu setelahnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad. Dan yang ketiga adalah da'bus sholihin. Bagaimana perilaku orang-orang soleh dalam menuntut ilmu, dalam meletakkan relasinya dengan gurunya. 3 hal ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan pada saya untuk bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu. Pertama, nanti Bapak Ibu lihat surat Al-Quran, maksud saya surat Al-Kahfi. Surat yang sangat populer di ayat yang ke-60 Pak Ibu. Surat apa? Al-Kahfi. Saya berharap nanti ada yang buka mushaf atau handphone, karena nanti saya akan konfirmasi terjemahan. Karena terjemahan nanti ada yang berbeda Pak. Nah disitulah nanti kita akan bahas terkait terjemahan yang berbeda itu. Surat Al-Kahfi ayat berapa tadi? Ayat 60. Surat Al-Kahfi ayat 60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahraini aw amdiya huquba. Sebelum saya tarjim, sebelum saya kaji Pak lebih dalam ayat ini, saya ingin mengungkapkan background settingan ayat ini terkait dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Jadi setting ayat ini, background ayat ini terkait di zaman Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa memaklumatkan dirinya sebagai utusan Allah, Nabi Musa mengeksoduskan Pak. Mengeksoduskan Bani Israel yang ada di Mesir. Ini kejadiannya di Mesir ya.
Bani Israel yang ada di Mesir mau dieksoduskan ke Palestina. Mesir itu benua Afrika, Palestina itu Syam, di Jazirah Arab. Sebenarnya nggak lewat laut bisa itu. Cuman muter ke arah utara. Dan itu jauh. Nabi Musa atas tuntunan wahyu jalan yang tercepat. Karena sudah pasti nanti Fir'aun dan seluruh bala tentaranya akan ngejar. Kata guru saya Pak Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam tafsirnya menyebutkan yang dibawa oleh Nabi Musa eksodus keluar dari Mesir menuju ke Palestina itu sekitar 600.000 Bani Israel. Saya setengah tidak percaya loh 600.000 itu. Kenapa? Hitung-hitungannya saya begini Pak. Nggak mungkin 600.000, mestinya lebih dari 600.000. Bapak tahu nggak, Bani Israel ada di Mesir itu sejak kapan? Nggak tahu ya, ya sudah, saya kasih tahu aja Pak. Biar nggak terlalu lama itu kan ya. Nanti pakai tanya jam ini kan suwe ngaji nih, nggak mari-mari. Itu sejak zaman Nabi Yusuf kan. Masih ingat cerita Nabi Yusuf itu kan, yang kemudian dibuang oleh 10 saudaranya, putra Yakub. Yakub kan punya 4 istri itu. Istri yang pertama itu Rachel, istri yang kedua Lea. Lea itu yang jadi merek, salah satu merek jeans, ya, Lea. Nah, itu dari Lea nanti, terus Lea ini punya budak perempuan, dinikah juga sama Yakub. Kemudian Rachel juga punya budak perempuan, dinikah juga sama Yakub. Jadi total istri Yakub itu 4. Dari Rachel nanti punya anak Benyamin sama Yusuf. Ini yang paling nanti Benyamin paling kecil. Setelah itu kakaknya yaitu Yusuf. 10 saudaranya ini lebih lama lahirnya Pak. Dia dari ibu yang berbeda. Yakub itu nama lainnya itu Israel. El itu Allah lah. Isra itu Abdun. Karena Yakub ini sangat ahli ibadah sehingga dia diberi gelar oleh masyarakat itu saat itu dengan Israel. Israel itu maksudnya Abdullah. Nama lain dari Yakub. Jadi anak-anak Yakub disebut Bani Yakub. Karena Yakub nama lainnya adalah Israel maka disebut Bani Israel. Nah Bani Israel ini ada 12 kan, yang ke-11 itu ada yang menyatakan yang ke-12 itu Yusuf, yang ke-11 itu Benyamin, sedangkan yang 10 ini beda ibu. Yusuf alaihissalam itu paling ganteng, paling lembut, paling enak didelok Pak. Dan Yusuf pernah cerita sama ayahnya yaitu Yakub bahwa dia bermimpi, yang mimpinya itu spektakuler. Karena yang diceritain itu adalah Yakub dan Yakub ini nabi, dia tahu bahwa mimpi itu bukan sembarangan. Ada 11 bintang yang sujud kemudian ditambah dengan matahari dan bulan yang sujud. Jadi ada 13 itu Pak yang sujud kepada Yusuf alaihissalam. Dan ini bukan mimpi sembarangan. Tambah sayang itu yang namanya siapa? Yakub. Karena Yakub tahu Yakub itu nabi Pak. Ini nubuat ini, mimpi itu nubuat. Wah ini menunjukkan anakku nanti akan menjadi nabi. Tambah sayang. Nah cuman perilaku sayangnya Yakub ini atau Israel ini Pak mungkin terlalu berlebihan di mata 10 saudara yang beda ibu. Sehingga cemburu, jealous. Akhirnya singkat cerita Yusuf alaihissalam itu dibuang ke sebuah sumur di pinggiran kota Palestina. Kemudian ditemukan oleh kafilah dari Mesir dan dibawa ke Mesir, didol, akhirnya diasuh oleh seorang perdana menteri yang bernama Al-Aziz, bla 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 bla. Akhirnya kemudian sampai besar dan kemudian terjadilah masalah yang banyak yang nggak mungkin saya ceritakan di sini nanti entek waktunya Pak. Dan akhirnya apa? Yusuf menggantikan ayah angkatnya Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri. Nah ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri itulah saudaraku ikhwatatina fiyakumullah, saat itu kerajaan itu bukan dipimpin oleh rezim Fir'aun saat di zaman Nabi Yusuf, tapi raja yang lain yang adil saat itu. Nah saat itulah Yusuf alaihissalam bertemu dengan
10 saudaranya yang pernah membuang. Mereka tidak mengenali Yusuf, tapi Yusuf mengenali mereka. Singkat cerita, akhirnya Yusuf minta kepada saudara-saudaranya ini supaya lebih baik tinggal di Mesir. Nah, di zaman Nabi Yusuf inilah kemudian Yakub sama putra-putrinya sama cucunya sekitar 70 orang Bani Israel. Kan sudah lama bertahun-tahun, Pak. Dia punya anak cucu, ada 70 orang hijrah ke Mesir. Nah, karena di Mesir ini luar biasa, Yusuf ini perdana menteri privilege gitu ya, menempati posisi yang terhormat. Beranak pinak sampai zaman Nabi Musa. Nah, di zaman Nabi Musa rezim berubah, bukan lagi orde raja sebelumnya, tapi orde Fir'aun yang sangat memposisikan bahwa masyarakat Mesir itu harus menjadi kelas pertama. Bani Israel sebagai pendatang menjadi kelas yang kedua, bahkan menjadi budak. Nah, saat itulah kemudian Allah mengutus siapa? Musa. Antara Yusuf sama Musa itu sekitar 300 sampai 400 tahun. Oke Pak, sampai ini saya paham sih. Nah, coba Bapak pernah dengar lagunya Haji Roma Irama tentang jumlah penduduk Indonesia, Pak? Berapa itu jumlahnya saat itu? 135 juta penduduk Indonesia, kan begitu. Itu lagu, Pak. Itu tahun berapa? 80-an kan? Tahun 80-an, Roma Irama meng-up sebuah lagu, kurang lebih saat itu populasi penduduk Indonesia 135 juta. Sekarang tahun berapa? 2025, berarti sekitar 45 tahun. Jumlah penduduk kalau kita lihat di internet kurang lebih 280 juta. Berarti ada pertambahan berapa? 145 juta, Pak, selama 45 tahun. Jadi kalau zaman Nabi Yusuf sampai Nabi Musa itu sekitar 400 tahun. Berarti kan ratusan juta itu populasi penduduk Bani Israel. Kok yang ikut Nabi Musa itu cuma 600.700. Itu yang saya bilang kok saya tidak percaya. Atau bisa jadi karena itu memang penelitian para ulama, oke kita terima. Bisa jadi yang ikut saat itu Pak 600 sampai 700 ribu. Sing gak melok wake. Sing gak melok sapa? Sing PWBW Pak, yang posisi wena sudah punya bisnis, sudah punya asimilasi dengan orang-orang Mesir, sudah punya kerajaan usaha yang luar biasa. Iku males melok Pak. Kemungkinan seperti itu. Oke, kita terima 600 ribu. 600 ribu ini dibawa semuanya oleh siapa tadi? Nabi Musa alaihissalam. Exodus, Pak. Pikire wong-wong iku sing jenenge al-ard al-muqaddasah. Al-ard al-muqaddasah. Tanah harapan yang disucikan. Itu pikire nek melaku suwe notok, Pak. Ternyata. Oh, ternyata itu laut gitu loh, Pak. Yang ngono iku sing jenenge Bani Israel. Komplainan, ngamuan, gak sabaran, bahkan khianat Pak. Iku jenenge sinten? Bani Israel. Jadi nek ana wong suka komplain, ngamuan, gak sabaran, bahkan khianat, berarti sapa? Bani Israel. Jadi kalau istri itu suka komplainan sama suami, ngamuan, berarti apa? Bani Israel. Gak wani ngomong to Pak. Ya sebaliknya, wong lanang ya komplainan, wis dimasakne iki saya komplain, nah iku jenenge apa? Bani Israel. Nah, Bani Israel itu saat mentok Pak di Laut Merah Pak, kaget. Loh, Musa, gimana? Katanya kok kita akan bawa kita ke tanah yang penuh harapan. Ini di depan kita itu laut, ini gimana? Wah, panik Wah. Saat itu inna lamudrakun. Sing jenenge Fir'aun itu dengan bala tentaranya itu sudah kelihatan Pak, ngejar itu. Apa kata Bapak panik gitu. Nah, ketika Nabi Musa dipanikin oleh kaumnya, Nabi Musa zaman ngomong ini, inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini ungkapan Nabi Musa Pak dalam Al-Quran surat As-Su'ara ayat 62, 61. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Oh, Allah bareng aku kok. Allah bareng aku.
Santai, Allah akan ngasih petunjuk sama saya. Bandingkan dengan pernyataan Nabi Muhammad ketika dipanikin oleh sahabatnya, Pak. Ketika Nabi berada di Gua Sur, hendak hijrah ke Madinah, itu kan yang namanya gua itu sudah mulai kelihatan oleh pengejarnya, Pak. Atas pertolongan Allah kan akhirnya gua itu tiba-tiba ada sarang laba-laba, ada merpati bertelur, ada semak belukar, tiba-tiba di depannya itu ada semua. Itu sebelumnya Pak, itu yang namanya pengejarnya yang canggih ini sudah tahu jejak Muhammad tuh hilang di gua ini. Berarti Muhammad ada di dalamnya. Itu sudah ada di depannya itu. Itu yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Wah, panik luar biasa. Ya Rasulullah, gimana ini? Mereka yang dingkluk titik wis ketok itu. Apa kata Nabi ya? La tahzan innallaha ma'ana. Bandingkan inna ma'ya rabbi sayahdin. Ketika Nabi Musa berkata dipanikin, Nabi Musa berkata apa? Allah bareng aku. Allah pasti ngasih petunjuk. Tapi ketika Nabi Muhammad dipanikin apa? Jangan khawatir. Allah bersama kita. Beda enggak, Pak? Kalau Nabi Musa, Allah bersama saya, aku. Kalau Nabi Muhammad, Allah bersama kita. Karena memang Bani Israel itu pengko, ngeyelan, khianatan. Mangkel Nabi Musa, Pak. Wis dijak ada ngene ngamuk, protes. Saya cari ini Nabi Musa, Allah bareng aku, gak bareng awakmu, ngono maksudnya. Beda dengan Nabi Muhammad. Makanya kaum Bani Israel itu egoisnya luar biasa itu. Egoisnya. Ya perhatikan sampai sekarang aja Israel itu. Ya dengan dunia internet kan egoisnya luar biasa. Seolah-olah dia paling hebat. Ini sejak zaman dulu. Ojo mana presiden-presiden di dunia Pak dikhianati. Allah saja dikhianati. Nabi-nabinya dipateni. Itu sih jenenge Bani Israel. Akhirnya apa? Allah mewahyukan kepada siapa? Nabi Musa, anidrib bi asokal bahr, supaya Nabi Musa memukulkan tongkat. Saat itu kemudian air laut itu terbelah. Dan ini versi mukjizat Pak ya, bukan versi logika-logikaan. Terbelah Pak. Wakana kullu firkin kataidil azim. Itu di dalam Al-Quran disebutkan. Maka masing-masing itu membentuk dinding yang sangat besar. Bayangan saya Pak, dinding yang sangat besar. Itu seperti akuarium yang luar biasa besarnya. Kan banyu ini gak metu tuh Pak. Berarti kan koyo ono kocong. Bayangan saya loh Pak. Iso ketok iwak melaku, ada loh Pak. Iwak paus melaku, iwak wakep. Kan itu laut itu sebenarnya. Itu bayangan saya ketika Bani Israel melaku di dasar laut itu Pak. Ambil delok terkagum-kagum loh. Wih, hebat ini. Wah luar biasa akuarium. Nyampe lah mereka di daratan seberang. Saat itulah Fir'aun masuk Pak. Di tengah kemudian nutuplah air itu tenggelam Fir'aun. Saking kagumnya orang-orang Bani Israel itu Pak. Memuji-muji siapa? Musa. Biasa, nek seneng muji, nek gak seneng mencela, bahkan mateni Bani Israel lah ngono. Muji-muji. Di antaranya bentuk pujiannya adalah pertanyaan, sebenarnya pernyataan. Tapi itu pertanyaan. Musa, nek koyok ngene iki sing paling pinter sapa Musa? Siapa yang paling pinter? Itu maksudnya Musa, kok pinter banget nih bisa mengentaskan kita semua dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa tongkat itu Pak ya. Ya Nabi Musa jawabnya ya ringan Pak. Nabi Musa yang jawabnya simpel. Yang paling pinter siapa Pak? Loh, yang paling pinter. Yang ketok moto sak ono wakene wong sapa? Ya Musa dong. Ya Musa sing nggo tongkat ya Musa. Sing belah itu ya lewat tongkat itu ya Musa. Ya Nabi Musa ngomongnya sederhana. Nabi ku terpilih dari orang yang terbaik. Ya gitu kan ya. Yang terpilih jadi nabi yang pegang tongkat siapa? Musa. Jadi ketika ditanya, Musa yang paling pintar siapa? Ya Nabi Musa jawabnya aku. Apa mana? Itu jawaban yang secara ilmu benar, tapi secara etika dan adab gak pas lah. Ditegurkan sama Allah. Kau jauh paling pintar. Siapa lagi ya Rob? Kan saya yang paling pintar. Kau pilih aku. Ada yang lebih pintar di zamanmu ini, di saat ini. Mas Unisa itu di zaman Nabi Musa.
Siapa itu? Nah, kau ngomong sama pembantumu. Perhatikan Pak kata-kata saya Pak. Apa? Pembantu. Kau ngomong tuh Pak sama pembantumu. Suruh masak ikan. Nanti ikan tuh dibawa. Lakukan perjalanan untuk menemui orang ini. Nanti kalau sampai ketemu 2 pertemuan laut, kau akan menemukan orang itu. Akhirnya Nabi Musa berkata kepada siapa? Pembantunya. Itulah surat Al-Kahfi ayat berapa tadi? 60. Nah, coba lihat terjemahannya. Wa id qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantu. Ya, ada terjemahan pembantu? Ada enggak terjemahan selain pembantu? Ibu apa? Murid. Murid tuh. Nah, yang bapak-bapak ada enggak yang terjemahan selain pembantu? Di belakang ada, yaitu murid, bukan pembantu. Di sini pembantu semua. Ini bapak-bapak ini pembantu semua. Ibu yang murid, ya. Oke. Di aplikasi saya Pak, saya pakai Quran Majid. Ya, saya pakai Quran Majid, itu muridnya. Berarti ada terjemahan dia apa? 2. Fatah itu arti sesungguhnya pemuda atau bujang. Itu posisi dia dengan Musa itu adalah pembantu. Hampir semua ulama menyebut dia adalah pembantunya Nabi Musa. Untuk membawa perbekalan menuju tempat pertemuan 2 lautan yang nanti dia ketemu dengan orang yang lebih pintar dari dia namanya Khidir kan? Khidir. Nah Pak, tapi ada juga yang menyatakan dia adalah murid Nabi Musa. Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebut nama pembantu dan sekaligus murid Nabi Musa ini, dia adalah cicit Nabi Yusuf alaihissalam. Namanya adalah Yusha bin Nun bin Ifraim bin Yusuf alaihissalam. Dia putra Nun, putra Ifraim, dan putra Yusuf alaihissalam. Jadi pembantu Nabi Musa bukan orang sembarangan. Dia cicit dari keturunan orang hebat, orang yang sangat mulia, yaitu Yusuf alaihi salam yang dimulia-muliakan oleh Bani Israel, Pak. Karena Yusuf ini nanti makamnya itu tenggelam, Pak. Hilang itu makamnya itu. Maka ketika Nabi Musa Exodus, itu makam Nabi Yusuf dicari itu. Dan ketemu itu, saudara, dibawa juga. Jadi sama makamnya itu dibawa ke Baitul Maqdis. Karena memang pesannya Nabi Yusuf, so nanti kalau akan dimakamkan dia di Kan'an Palestina itu, saudara. Itu saudaraku, jadi cicit. Jadi dari sini saudara, ikhwataddin hafidhakumullah, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia itu yattabihu, selalu mengikuti Nabi Musa, wa yahdumuhu, dan menjadi pelayan pembantu Nabi Musa, wa yata'allamu minhu, dan selalu belajar ilmu dari Nabi Musa. Berarti Yusha bin Nun ini bapak-bapak ibu-ibu, dia murid sekaligus apa? Pembantu. Atau dia pembantu sekaligus apa? Murid. Coba ibu, bapak lihat ayat yang ke-66. Akhirnya di ayat ke-66 kan ketemu itu sama Nabi sama Khidir kan. Dan saking kagumnya Nabi Musa terhadap Khidir, Pak, Ibu. Nabi Musa ingin belajar kepada Khidir. Ngakui, Pak, Khidir lebih pintar. Di ayat 66 ingin belajar. Tapi Nabi Musa enggak ngomong gini, Khidir, bolehkah aku belajar sama engkau? Enggak ngomong gitu, Pak. Tapi ngomongnya apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Boleh enggak aku ikut sama kamu? Bukan, boleh enggak aku belajar sama? Enggak, tapi boleh enggak ikut sama kamu? Jadi ikut dulu, Pak. Ikut apa? Ngelayani dulu, Pak. Baru apa bisa belajar. Maka dari 2 ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa kita ambil kesimpulan pertama. Bahwa relasi murid sama guru, relasi santri sama kiai, itu tidak hanya proses ta'lim, proses belajar, Pak. Tapi proses apa? Khidmah, melayani.
Jadi kalau rame-rame kemarin Trans 7 ya kan ya, rame terus alhamdulillah sudah damai. Tapi yang namanya jejak digitalnya akhirnya respon-responnya itu santri kok dijadikan budak, santri kok dijadikan pelayan, santri kok dijadikan kuli. Mereka nggak pernah belajar Pak. Mereka nggak pernah tahu syariat. Justru santri itu harus khidmah. Justru santri itu harus melayani gitu. Dan itu memang hubungan antara murid dan guru itu ya pelayanan, saudara. Ini Al-Quran. Bagaimana hadis Nabi berbicara tentang hubungan antara murid sama gurunya, Pak? Mari, Pak. Hadis Sahih Muslim. Saya ambil hadis yang luar biasa valid, Pak. Hadis Sahih Muslim. Ketika Nabi Muhammad hijrah, ketika Nabi Muhammad nyampe di kota Madinah, itu yang nyambutkan, yang mengeluh-elukan kan luar biasa, Pak ya. Mengeluh-elukan luar biasa. Waduh, siapa yang nggak kepingin ketemu Nabi Muhammad? Loh, kenapa? Loh, mereka kok bisa sudah kenal sama Nabi Muhammad? Padahal baru datang. Iya, karena 2 tahun sebelumnya Nabi Muhammad ngirim utusan ke Madinah yang bernama Mus'ab bin Umair untuk memberikan pengajian dakwah. Sehingga 2 tahun itu di brainstorming itu otak orang-orang Madinah tentang Islam, Al-Quran, Muhammad Rasulullah. Sehingga mereka itu berharap, kapan ya Nabi bisa datang ke sini? Ketika ada berita, Nabi bukan hanya sekedar datang, tapi Nabi mau tinggal di Madinah. Oh Pak, siapa yang gak senang? Makanya terkenal dalam riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, bahwa ketika itu disambut dengan sebuah syair terkenal kan. Tolal badru alaina bin saniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi da. Ada yang menyatakan syair itu adalah saat Nabi Muhammad pertama datang hijrah. Ada juga yang menyatakan syair itu dibaca atau diungkap oleh para sahabat saat Nabi Muhammad pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu dari utara Pak, Syam ya, Tabuk. Berarti jadi memang Saniyatil Wada ini ada 2 tempat nanti. Sania itu ada di arah selatan Madinah, berarti dari Mekah. Ada juga di wilayah Saniyatil Wada itu di wilayah utara. Wallahu a'lam. Tapi terkenal itu adalah ketika Nabi Muhammad hijrah. Saking senangnya. Dan apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad nyampe Pak di Madinah, banyak yang ngasih hadiah kepada Nabi. Jadi Pak, ini ono santri ngeke hadiah. Itu sudah tradisi sejak zaman Nabi. Ono ya dinyinyirin, anak santri ngasih amplop sama kiainya dinyinyir. Itu sudah tradisi sejak dulu. Semua itu ngasih hadiah sama Nabi ketika datang, Pak. Ada yang menyerahkan tanah, ada yang menyerahkan ini. Nah, di antaranya Pak, ada seorang perempuan kebetulan janda, Pak. Namanya Gumeisoh binti Milhan. Siapa, Pak? Gumeisoh binti Milhan. Pernah dengar nama itu enggak Bapak Ibu? Gumeisoh binti Milhan. Pernah dengar enggak nama itu? Enggak pernah dengar ya. Kalau nama populernya adalah Ummu Sulaim. Pernah dengar nama Ummu Sulaim Mbak? Halo? Belum enggak? Oh sudah. Kalau belum juga mah belajar lagi tuh. Yang namanya Sirah. Ummu Sulaim itu terkenal ya kan. Ummu Sulaim Pak. Wanita hebat, wanita tegar. Nah saat Nabi pertama kali menginjakkan ke Madinah, Ummu Sulaim ini langsung ngomong sama anaknya. Anaknya umur 10 tahun. Melo aku yuk. Tuh Kanjeng Nabi udah datang tuh. Ayo Melo. Ikutlah Pak. Ya aja. Anak umur 10 tahun. Saya ingin tanya. Kelas berapa kalau SD? SD ya? Kelas 4 ya? Kelas 4 SD Pak. Anak umur 10 tahun. Diajak tuh. Ya ajaklah kemudian ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, banyak orang ngasih hadiah sama engkau Nabi. Aku juga ingin ngasih hadiah sama engkau. Tapi aku punya apa? Aku gak punya apa-apa. Hada, nunjuk anaknya Pak, yang umur 10 tahun. Hada Unaisun ibni ataituka bihi yakhdumuka. Hadis Sahih Muslim. Saya hanya punya anak. Ini anakku Unes namanya. Unes itu panggilan kesayangan. Unes ini anakku ya Rasulullah. Aku hadiahkan kepadamu ya Rasulullah. Yakduk menjadi pelayanmu. Tuh, berarti ini Pak. Jadi pelayanmu Nabi. Anak sekecil itu Pak kata Iwan Fals.
Jadi pelayan Pak. Jadi lebih parah daripada yang terjadi di pesantren yang dinyinyirin oleh banyak orang. Ini di zaman Nabi Muhammad, ya anak 10 tahun dihadiahkan kepada Nabi Muhammad jadi pelayan. Dan Nabi Muhammad nerima Pak. Nabi senang sama anak ini. Ya ayo melo aku kata Rasul. Apa kelanjutan ibunya? Ibunya ngomong ini. Fatu'ullah lahu ya Rasulullah. Jadi kebiasaan. Habis ngasih hadiah, minta doa. Itu sudah kebiasaan sejak dulu Pak. Bapak tahu kiai-kiai yang tapal kuda Pak, itu rata-rata kan kiai Madura daratan loh Pak. Tapal kuda kan Situbondo, Probolinggo, Jember, Lumajang, Bondowoso itu medua tapi gak duit kepulauan Pak. Kalau saya kan dari Syam perbatasan Mekah Pak saya. Sampang perbatasan Mekasan itu kan. Itu kan punya kepulauan ya kan ada pulaunya Pak. Kalau saya ditanya Madura-Madura di Sampang, kalau mereka Bapak tanyalah kepada teman-teman saudara-saudara saya yang ada di Jember, Madura Pak pinter bosone Pak. Takokno gak ono Madura nang kepulauan enggak makanya disebut Madura daratan itu istilah saya Pak. Nek istilah wong liya itu Madura swasta Pak. Kalau saya Madura negeri itu. Itu biasa kalau santri anyablis sama kiai itu anyablis namun soan itu bawa sesuatu Pak, entah bawa AC bumi, bawa duit, bawa tetel. Setelah bawa apa? Minta apa? Doa. Dan itu yang dilakukan oleh Gumaiso, Sahih Muslim. Atau tukabihi yakhdumuka, aku hadiahkan anakku ini namanya Unes ya Rasulullah. Aku hadiahkan supaya dia jadi pelayanmu Nabi. Pelayanmu. Doain dia Nabi. Nah perhatiin permintaannya Pak. Doain dia Nabi. Dan Nabi Pak, gak kayak aku nih umpama ditakoi, Ustaz doain anak saya mudah-mudahan jadi anak yang soleh, ahli Al-Quran, ahli ibadah. Kan begitu Pak ya. Ahli surga. Ngono Pak. Nek awak diulah ngeke dua ngono. Nabi enggak Pak. Nabi ku doa materi Pak doanya Pak. Inilah dasar saya Pak kalau saya ditanya sama orang-orang pas waktu bimbing jamaah haji atau jamaah apa umroh itu, Ustaz, ya apa tawaf nek hafal donga nih. Nanti putaran pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Di sela-sela itu kau doa Allahumma fulus ya Allah, Allahumma fulus ya Allah, Allahumma fulus ya Allah. Begitu Pak. Boleh. Lagi bikin mobil, Allahumma zainik ya Allah, Allahumma zainik ya Allah. Terus begitu. Masih ngontrak, ya Allah aku saya ngontrak nih, saya mulai tuh kekinin dia rumah ya Allah. Begitu, enggak apa-apa Pak. Materi, itu materi. Iya materi. Kenapa? Karena Unes didoain oleh Nabi atas permintaan ibunya. Apa doa Nabi Pak? Allahumma, itu anak umur berapa tadi? 10 tahun ya. Allahumma aksir malahu wa waladahu ya Allah. Buat banyak duitnya anak ini ya Allah. Padahal si Are 10 tahun. Buat anak ini kaya ya. Masya Allah 10 tahun Pak. Kaya sugih. Dan yang lebih luar biasa Pak. Dan buat anak ini punya banyak keturunan. Ini saya umur 10 tahun Pak. Wis dudungane duduk. Ya Allah buat anak ini nanti punya jodoh. Enggak langsung. Ya Allah buat anak ini kaya. Buat anak ini nanti punya anak cucu keturunan yang banyak. Maka apa kata Unes Pak? Unes ikut Nabi terus sampai Nabi wafat. Di Madinah, Nabi Pak tinggal berapa lama? 10 tahun kan? Nabi wafat di Madinah 10 tahun. Berarti anak ini ketika Nabi wafat usia berapa? 20 tahun Pak. Bapak tahu siapa nama sesungguhnya dia? Anas bin Malik. Panggilan kesayangannya adalah Unes. Anas bin Malik ini Pak, kata Imam As-Suyuti, saking pinternya Pak, Anas bin Malik termasuk perawi hadis nomor 4 di kalangan sahabat. Yang pertama siapa? Abu Hurairah. Yang kedua Abdullah bin Umar. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Yang keempat Anas bin Malik. Yang kelima Aisyah radhiyallahu anhu. Nih Pak, siapa tadi yang pertama? Abu Hurairah. Ini sekitar 5.000 hadis diriwayatkan dari Rasulullah. Terus yang kedua Abdullah bin Umar di bawahnya. Yang ketiga Abdullah bin Abbas.
Yang keempat, Anas bin Malik sekitar 2.700. Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad. Yang kelima adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Anas bercerita, setelah saya dewasa, setelah saya menikah, saya semakin kaya, banyak duit, dan saya punya anak cucu sejumlah 100 orang kurang lebih. Dan usia beliau, kata para sahabat yang lain, usia beliau itu sekitar sampai 80-an tahun, Pak. Baru beliau wafat sampai 90 tahun. Jadi beliau ketika Rasul wafat masih usia 20 tahun. Jadi kalau beliau wafat sekitar 80 berarti 60 tahun tuh masih hidup, Pak. Jadi setelah sampai dinasti Muawiyah dia masih hidup. Masya Allah. Sampai dinasti Muawiyah. Memang ada beberapa sahabat yang panjang umur. Di antaranya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan semua rata-rata menjadi pelayan dan melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil, Pak. Ya, berarti hubungan antara murid sama guru apa, Pak? Ibu, bukan sekedar ta'lim, tapi apa? Khidmah. Apa itu khidmah? Pelayanan. Saya tambah hadis lagi, Pak. Hadis juga sahih ini. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah bin Utbah. Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab. Ibnu Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab. Dia nginep sama Nabi, Pak. Tidak disebutkan di riwayat itu, nginepnya itu di rumah Nabi atau nginep di sebuah perjalanan bersama Nabi. Apa yang dia lakukan, Pak? Melayani Nabi. Apa yang dia lakukan, Pak? Dia menyiapkan air supaya Nabi nanti bangun, sudah dalam kondisi air tersedia, isok raup, cuci muka, gitu, isok berwudu. Nabi senang, Pak. Nabi tanya, siapa yang nyiapin air ini siapa? Saya, Rasulullah. Ka'ab, Ibnu Ka'ab, sini kok. Sal kata Nabi. Sal itu apa? Kamu minta apa? Minta apa ini? Bahasa ini Nabi ini, aku senang dengan pelayananmu. Jaluk apa nang aku? Tak kei, kon jaluk tak kei. Boten Nabi, saya ini melayani jenengan. Kamu minta apa? Boten Nabi, didesak terus. Akhirnya jaluk, ya wis. Jadi Nabi kalau begitu saya minta satu aja. Ya minta, saya kasih. Ini as'alu kamu rafaqataka fil jannah. Aku minta satu saja. Saya minta bisa membersamaimu di surga ya Rasulullah. Itu saya ingin tanya Pak, Ibu, itu permintaan tinggi atau permintaan biasa saja? Halo, kurang semangat? Tinggi ya. Kenapa? Kalau minta membersamai Nabi di surga berarti apa? Sekelas sama Nabi. Ya, sekelas sama Nabi. Saking dukure sampai Nabi ngomong ini, Pak. Aghaira dzalik. Cita, jaluk liane ojo iku. Jangan yang itu, Pak. Suruh minta yang lain. Coba yang lain saja, yang lain. Jangan itu. Boten Nabi, aku minta itu saja. Aku minta itu saja. Kan seolah kan engkau yang minta apa saya minta apa? Saya minta itu saja ya Rasulullah. Ini murafaqah bersama dengan dirimu di surga fil jannah. Nabi langsung tersenyum. Nabi bilang gini, ya sudah. A'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Bantu aku memenuhi permintaanmu dengan kamu memperbanyak apa? Sujud. Memperbanyak sujudnya ada dua kemungkinan, yaitu memperbanyak sholat sunnah, Pak. Sudah tentu di luar wajib ya. Yang kedua, memperbanyak sujud adalah memperlama sujud, terutama di sujud terakhir. Karena memang Nabi itu sering kali di sujud terakhir lama banget. Sampai suatu saat Aisyah itu mencubit Nabi, Pak, saking suwi. Setelah itu salam, Nabi tanya, apa Aisyah kamu mencubit saya? Iya Nabi, saya itu khawatir sampai sakratul maut. Karena kok menungsuwe, kok anteng, saya khawatir kok telah tiada ya Nabi. Maka saya cubit itu. Itu menunjukkan bahwa sujud terakhir itu luar biasa, Pak. Bapak kalau kepingin nanti membersamai Nabi murafaqah fil jannah, ya, sujud terakhir itu dilamain, Pak. Ya, atau banyak sholat sunnah. Ini gara-gara apa, Pak? Melayani Nabi, Pak. Dan akhirnya kayak ngono iku nyediain air Nabi ditiru, Pak, sama sahabat lainnya. Di antaranya memang ini apakah ini yang duluan apa yang terakhir?
Ada hadis lagi. Jadi Abdullah bin Abbas itu ketika nginep di rumahnya Rasulullah. Ketika itu Nabi bersama istri Nabi yang namanya Maimunah radhiyallahu anha. Bersama Maimunah Rasulullah. Saat itu saudaraku ikhwatadin fillah, dia nyiapin air nih, terus ditinggal. Nabi ketika bangun, kok ada air di sini? Nabi tanya ke istrinya, siapa yang nyiapin? Maimunah jawab, Abdullah bin Abbas ya Rasulullah. Langsung itu Nabi ngangkat tangan Pak dan doa untuk Abdullah bin Abbas dan doanya terkenal Pak. Mungkin Bapak hafal sebagian yang di sini hafal. Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah berilah kefakihan dalam urusan agama kepada Ibnu Abbas dan berilah kemampuan pada Ibnu Abbas untuk menafsirkan Al-Quran. Masya Allah saudaraku. Makanya kalau kepingin anak kita soleh, jangan dibisikin, belajar yang pinter nang kelas ya. Ojo ngono tok, Pak. Belajar yang pinter nang kelas ya, nak ya. Melo nuruto gurumu, layano gurumu. Oh, Pak, begitu. Orang-orang dulu itu begitu. Orang dulu kalau titip pesan itu, iku nak gurumu nggawa tas kewon tase. Yang golek sandal, goleken sandale. Begitu tuh. Itu pelayanan, Pak. Karena memang proses hubungan kita dengan kiai itu adalah bukan sekedar belajar, tapi melayani. Di situlah nanti keberkahannya di situ, Saudara. Bapak pernah dengar nama Harun Ar-Rasyid? Ini yang ketiga, Pak ya. Kalau tadi yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ini Da'wus Shalihin. Bapak pernah dengar nama Harun Ar-Rasyid? Pernah dengar ya? Nama Harun Ar-Rasyid seorang raja terkenal di dinasti Abbasiyah, Pak. Dinasti Abbasiyah yang terkenal Harun Ar-Rasyid. Dinasti Umayyah yang terkenal adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi memiliki pemimpin yang cemerlang di masanya masing-masing. Kalau di masa dinasti Abbasiyah yang cemerlang itu adalah yang terkenal adalah Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid punya anak lelaki, Pak. Dititipkan di pondoknya seorang ulama besar di zaman itu namanya Syekh Asmu'i. Dititipkan. Ini rojo loh, rojo Pak. Pulang. Beberapa saat kemudian menjenguk anaknya. Saat dia menjenguk anaknya di pondok ini. Dia melihat Pak. Syekh Asmu'i lagi berwudu. Yang menuangin air wudu. Dulu nggak ada air pet gitu kan. Yang menuangin air wudu itu dari gerabah. Itu adalah putra raja ini, Harun Ar-Rasyid. Dilihat sejak selesai berwudu. Dideketin sama Raja Ar-Rasyid. Guru, mestinya enggak begitu kau lakukan. Salah saya Raja. Bukan salah, tapi enggak maksimal. Mestinya anak saya kan punya dua tangan. Tangan satunya pegang air itu, menuangkan air kepada dirimu. Tangan yang lainnya yang mengusap kakimu ketika sudah nyampe mengusap kaki. Begitu tuh Pak. Itu anak raja Pak. Bapak siapa? Raja duduk. Anak dikepuk sepisahnya lapor polisi Pak. Ya Allah ya Rabb. Zaman sekarang. Bapak tahu ada raja terkenal Pak. Masih muda Pak. Dia jadi raja sultan usia 19 tahun. 2 tahun kemudian pada usia 21 tahun. Dia berhasil merobohkan benteng terkuat di dunia. Selama 1200 tahun tidak ada raja pun yang bisa menghancurkan benteng ini. Yaitu benteng Konstantinopel, Pak. Siapa dia, Pak? Sultan? Siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Usia 21. Bapak tahu enggak? Ayah Sultan Muhammad Al-Fatih. Yaitu Bayazid Murad. Murad itu Pak menitipkan kepada 2 guru besar ketika beliau usia 8 tahun. Sultan Muhammad Al-Fatih. Namanya Syekh Ahmad Al-Qur'ani. Pakar Al-Quran di zaman itu Pak. Sama seorang ulama sangat sufi. Bahkan ada yang nyebut dia adalah waliullah. Syekh Syamsuddin. Dan ketika di pondoknya Syekh Ahmad Al-Qur'ani. Ini yang namanya Sultan Muhammad Al-Fatih kan wakal gak karburon. Mehmet namanya kan. Panggilan Turki itu kan Turkiye ini Mehmet. Mehmet ini wakal. Saat itulah dipukul sama Syekh Ahmad Al-Qur'ani Pak. Kaget dia Pak. Kok ada yang berani mukul saya?
Tapi dijelaskan sama Syekh Ahmad Al-Qurani, ayahmu sultan yang menguasai 2/3 dunia menitipkan dirimu kepada aku dan berkata, apapun yang terjadi terserah saya. Maka saya pukul kamu. Apa yang terjadi, Pak? Sultan Muhammad Al-Fatih ini dengan pukulan itu masih terngiang-ngiang sampai dia menjadi sultan. Dia berkata, Pak, dalam beberapa catatan itu, saya menjadi orang seperti ini gara-gara pukulan guru saya. Itu gitu. Gara-gara pukulan guru saya. Menindihkan, menundukkan ego saya sebagai anak seorang sultan. Ya ego tuh, Pak. Oh cuman yang anak seorang sultan. Anak kiai, Pak. Merasa gus. Misalnya tuh. Itu kalau dipondokkan itu mesti ya tidak semua kan. Mesti ada yang merasa anak kiai. Iki anak raja, Pak. Atau sekarang anak jenderal misalnya. Waduh, Pak, dipukul, Pak. Waduh, merasa egonya tinggi. Kata Sultan, gara-gara saya dipukul, ego saya terpendam. Dan sampai sekarang saya mendahulukan rakyat saya. Karena ego pukulan seorang guru. Begitu tuh, Pak. Mestinya, Pak, ya. Kita ini kalau anak kita ngelapor, Ma, aku dipukul sama guru saya. Oh iya nak, ayo nak, nang kelas nak, ayo nang sekolah. Jangan, Pak, nang sekolah. Nyampe di sekolah, depan guru yang mukul tuh. Ini dipukul guru. Benar. Sekarang guru tolong pukul lagi dia. Suruh pukul lagi, Pak. Suruh tempeleng lagi, Pak. Udah nggak usah tanya-tanya. Ini seperti mbah saya dulu mendidik saya. Saya dulu di ngaji. Bapak tahu saya tinggal di Genteng Gali. Sebelah utara Sula. Saya ngaji di guru saya. Guru saya itu santrinya nenek saya. Itu di daerah Praban. SMP 3 ada gang gitu di situ. Itu nggak ada yang berani mukul saya, Pak, guru saya, karena saya cucunya punyai. Nggak ada. Tapi sampai suatu saat mungkin belingnya saya nakal, saya dipukul, Pak. Dulu itu pakai pring itu ujungnya lancip, ipis pringnya itu ujungnya lancip, itu dua fungsi. Fungsi pertama untuk alif fathah a, alif kasro i, alif doma o, a, e, u. Nek keliru, gitu tuh biasa. Hanya saya yang gak dipukul, Pak. Yang lihat konco-koncoku dikepuk. Satu saat aku yo kena kepuk peles. Waduh, terlalu manja, nangis. Yang lain gak nangis, saya nangis. Nangis sambil metu. Lapor sama umi saya. Nih aku dipukul. Saya masih ingat almarhumah umi saya itu lagi sholat asar, ba'dal asar, Pak. Itu wiritan. Lapo pakai bahasa Madura. Siapa saya nokol kaki? Siapa yang mukul kamu? Ini Bindara. Saya manggilnya Bindara sama guru. Bindara itu kayak Gus. Bindara itu bahasa Madura. Kalau di sini Gus. Ini Bindara. Ayo. Janter. Oh saya sudah bangga ngono, Pak. Bangga saya. Itu yang namanya Bindara itu guru saya itu. Ngelihat saya datang sama nenek saya, Pak, dingklu. Saya satu merasa kasihan juga saat itu. Tapi setelah itu, buka kelampinya kayak. Oh begitu, di hadapan guru saya itu, Pak. Buka bajumu. Saya pikir buka baju itu nunjukin. Memang merah, Pak. Sebelah kiri tak buka, sebelah kiri saja yang merah ini. Buka kapi itu kan. Buka kapi itu, buka semuanya. Kaget, ada apa dibuka semua? Guru saya juga kaget. Buka. Bindara, tokol boleh. Sebelah kanan. Bindara gak mau. Tinggi nenek saya. Suaranya. Bentak itu, Pak. Wah gak berani, Pak. Pukul tapi pelates. Banter no. Dibanter. Ceples, Pak. Merah, Pak. Baru dijelasin sama nenek saya. Kamu tahu nggak kenapa saya suruh pukul lagi? Pukulan pertama itu pukulan bener. Pukulan barokah dari gurumu. Saya nggak peduli. Kamu pasti nggak bener. Karena itu gurumu memukul. Pukulan kedua gara-gara kamu lapor sama saya. Gitu. Sejak itu, Pak, saya nggak mau lapor lagi. Dan sejak itu ceplas-ceples saya guru saya. Almarhum. Tapi Pak, alhamdulillah gara-gara pukulan itu kita jadi orang yang kepingin dekat sama Allah kan ya Pak. Ayo Bapak-bapak, murid sama guru itu bukan sekedar belajar, pelayanan. Ini baru satu sesi Pak. Ini belum sesi adab loh ya. Ini baru sesi apa? Khidmah. Belum adab Pak. Adab ini tidak ada ayatnya sendiri. Next, kapan-kapan kita bicara tentang bagaimana adabmu dengan gurumu. Ini baru bicara tentang apa?
khidmah, saudaraku, pelayanan. Jadi apa kesimpulannya Bapak Ibu? Hubungan kita dengan kiai kita, hubungan kita dengan guru kita, dua. Sementara yang dua. Yang pertama apa? Pelayanan. Yang pertama taklim. Taklim itu apa? Belajar. Yang kedua apa? Pelayanan, saudara. Yang ketiga nanti adab, saudara. Etika, Pak. Pak, etika yang dilakukan di pesantren itu ini saya sepil, Pak, ya. Itu mah biasa, Pak. Ada yang lebih parah, Pak. Jadi kalau cuma ngesot aja salim sama gurunya, aduh biasa loh, Pak. Ada yang lebih parah. Di antaranya lebih parah itu malah mencium kaki juga. Saya ingin tanya, Bapak pernah mencium kaki Ibu? Alhamdulillah, bagus tuh. Kalau belum, mohonlah ampun sama Allah Rabbul Alamin. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada tamu, Pak, mencium tangan Nabi dan mencium kaki Nabi, Pak, dan Nabi membiarkan. Karena itu pengarang kitab Sahih Muslim, Imam Muslim, ketika ketemu sama pengarang Sahih Bukhari, Al-Bukhari, itu berkata, ya Ustad al-Ustadin, ya Sayyid al-Muhaddisin, ya Tabib al-Hadisi fi ilalihi. Wahai gurunya para guru, wahai tuannya para ahli hadis, kepada Imam Bukhari itu. Wahai dokter hadis yang bisa mengetahui penyakitnya hadis-hadis, izinkan aku mencium rijlak kakimu. Begitu tuh. Jadi kalau cuma ngesok tidak ada masalah, saudaraku. Ini mencium kaki. Makanya kata Syekh Soleh Utsaimin, saya bacakan saja, Pak. Syekh Soleh, Bapak pernah dengar nama Soleh Utsaimin, Syekh Soleh Utsaimin? Halo? Sampai ini ngaji bolak-balik, itu ya apa sih, Pak? Soleh tetonggo, Pak. Kenal Pak Ustadz. Syekh Soleh Utsaimin ini, Pak, tokoh ulama Salafi yang disebut dengan Wahabi. Dia ulama Saudi Arabia, terkenal, Pak. Jadi orang teman-teman yang ngaji ke Ustadz Salafi pasti tahulah ini kan. Syekh Soleh Utsaimin. Kenapa saya mengambil dari Syekh Soleh Utsaimin? Karena yang menolak kayak begitu biasanya teman-teman Salafi. Nah, saya kasih tahu nih. Ini guru besarnya mereka ini, Syekh Soleh Utsaimin berkata aja begini, al-muhim anna hadaini ar-rajulaini qabbala yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlahu. Dan yang terpenting, dua orang pria yang datang ke Nabi Muhammad ini telah mencium tangan Nabi dan kaki Nabi. Fa aqarrahuma ala dzalika, maka Nabi pun mentakrir. Mentakrir itu apa? Membiarkan, tidak melarang juga tidak memerintahkannya. Wa fi hadza, maka dengan hadis ini kata Syekh Soleh Utsaimin, jawazu takbiril yadi warijli lil insanil kabir as-sarafi wal ilm. Dibolehkan mencium tangan dan mencium kaki orang yang utama, orang yang memiliki kemuliaan dan orang yang memiliki apa? Keilmuan. Kadzalika takbilul yadi warijli minal abi wal ummi, demikian pula boleh mencium tangan dan mencium kaki dari bapak dan ibu, wa ma asbahadzalik, dan semisal itu seperti misal paman yang sudah sepuh, nggak ada orang tua, kita punya paman, cium tangan, cium kaki itu, saudara. Kalau paman itu menjadi orang tua kita. Begitu tuh, saudara. Ini ada di kitab Syarah Riyadhus Shalihin Muhammad bin Saleh bin Utsaimin, Muhammad Saleh bin Utsaimin, juz 4 halaman 451. Lebih parah kan daripada sekedar ngesot, saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail lagi tentang adab kita kepada seorang guru atau adab kita kepada orang yang lebih sepuh atau lebih tua daripada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Mudah-mudahan sehat, Pak, ya. Ya kan sudah waktunya selesai nih kan ya. Mudah-mudahan sehat, yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah Rabbul Alamin. Yang sehat selalu diberi kesehatan sama Allah. Mudah-mudahan ibu bapak kumpul di sini diberi kemudahan sama Allah untuk kumpul lagi di surga. Dan diberi kemudahan langkah kaki bisa menuju Baitullah insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Rezeki lancar insyaAllah. Semua hajat insyaAllah dikabul sama Allah. Diijabah sama Allah. Semua doa diijabah. Kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.